Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sejarah, di video kali ini kami akan membahas mengenai nilai-nilai dan analisa politik. Sebelum lanjut ke videonya, izin untuk memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Nama saya Muhammad Sanijaya. Dan saya, Syahla Yulfa Anjani. Kami dari kelompok 6, tugas mata kuliah pengantar sejarah pemikiran politik. Dengan dosen pengampu, Bapak Anwar Sanusi, MAG, Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Fakultas Ushuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Langsung saja ke videonya, selamat menonton. Tugas kuliah kita tentang nilai-nilai dan analisa politik bikin aku pusing deh. Politik itu kayaknya ribet. Nggak seribet itu kok. Ayo kita bahas bareng-bareng aja. Bayangin aja kita lagi nongkrong santai gitu. Jadi awalnya kata politik itu berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata polis yang berarti kota. Sementara politikos itu yang berarti warga negara. Jadi dulu politik itu soal urusan warga negara di dalam satu komunitas. Oh, jadi sebenarnya politik itu bukan cuma soal rebutan kursi kekuasaan. Nah, betul banget tuh. Secara sederhananya, politik itu proses bareng-bareng untuk bikin keputusan yang penting buat masyarakat, termasuk atur kekuasaan, bagi sumber daya, dan cegah konflik supaya nggak merusak kehidupan bersama. Oh, jadi kayak kita musyawarah di kelas waktu mau pilih ketua himpunan gitu ya? Nah, persis banget. Bahkan menurut Bu Miriam Budiarjo, politik itu kegiatan untuk menentukan tujuan sistem politik dan melaksanakan tujuan itu. Contohnya seperti keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan persatuan. Kalau nilai-nilai politik itu apaan? Nah, jadi nilai-nilai politik itu adalah sebuah prinsip atau norma yang jadi pegangan dalam berpolitik. Nih contohnya, yang pertama itu ada demokrasi, yang dimana demokrasi ini rakyat punya kekuasaan tertinggi. Contohnya seperti dalam pemilu dan juga musyawarah di DPR. Nah, yang kedua ada keadilan. Keadilan ini adalah hak dan kewajiban yang dibagi adil, rata, dan juga hukum berlaku sama untuk pejabat atau rakyat biasa. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan ini kita boleh banget untuk berpendapat, bikin organisasi, pilih keyakinan politik. Tapi ada batasnya juga ya, supaya kita nggak merugikan orang lain. Nah, yang keempat yaitu adalah tanggung jawab, yang dimana pejabat publik ini wajib transparan dan akuntabel. Misalnya, presiden harus lapor APBN ke DPR. Nah, yang terakhir yaitu persatuan dan solidaritas, yang dimana politik ini nggak boleh cuma mikirin kelompok ataupun untuk kepentingan sendiri, tetapi harus jaga integrasi bangsa. Andai semua nilai ini dijalankan, politik kita pasti adem ya? Iya dong, adem banget pastinya. Politik itu jadi alat kebaikan, bukan untuk alat ribut-ribut ya. Terus, analisa politik itu apa? Kenapa kita mesti repot analisa? Supaya kita ngerti politik bukan cuma dari emosi atau gosip, tapi dari data dan teori. Ada beberapa cara nih. Yang pertama yaitu ilmu politik, di mana kita fokus ke negara, partai, dan kekuasaan. Contohnya menganalisa pemilu dan juga strategi kampanye. Yang selanjutnya yaitu sosiologis. Kita melihat pengaruh sosial yang terjadi dan juga etnis serta budaya. Contohnya pemilihan desa yang memilih tokoh lokal. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ekonomi politik. Politik dan distribusi ekonomi itu saling berhubungan ataupun saling menyambung-menyambung. Contohnya seperti kebijakan subsidi BBM. Nah, selanjutnya ataupun yang terakhir yaitu kritis atau normatif, di mana kita nih ngecek praktek politik ini apakah sudah sesuai dengan nilai demokrasi atau belum. Misalnya mengkritik politik uang.
jadi kita nggak gampang termakan isu ya kalau ngerti ini. Nah, itu pentingnya. Jadi, kita bisa mikir kritis. Jadi, belajar politik ini buat apa? Buat kita. Jadi, biar kita itu yang pertama bisa terlatih untuk berpikir kritis, gak gampang ikut-ikutan opini ataupun pandangan yang gak jelas, serta kita juga lebih mengerti kebijakan publik yang bisa berpengaruh ke kehidupan kita. Politik itu bukan cuma urusan pejabat, tetapi urusan kita juga sebagai seorang warga negara. Oh iya, benar juga. Jadi mulai sekarang aku nggak cuma politik ribet, tapi coba ngerti nilainya. Yap, kalau kita paham nilainya, kita bisa ikut bangun demokrasi yang sehat. Makasih San, jadi paham banget aku sekarang. Video ini pasti berguna banget buat teman-teman juga. Sama-sama Aya, semoga nilai kita bagus di tugas tersebut ya.